Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allahu Rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta dan pepohonan Allah jadikan sebagai pena, kemudian dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Liso'imi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi." Orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika ia berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Dalam bidang kesehatan, puasa terbukti memenuhi 4 standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Puasa terbukti memiliki banyak manfaat dari segi fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Pertama, dari segi fisik. Dari segi fisik, manfaat puasa ternyata sangat menakjubkan. Dalam kondisi normal, tubuh kita memperoleh energi salah satunya dari makanan. Sedangkan ketika kita berpuasa, tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, energi yang ada di dalam tubuh kita akan dibakar habis. Awalnya, energi kita peroleh dari glukosa hasil makan sahur. Kemudian, setelah cadangan glukosa habis, energi kita peroleh dari glikogen dalam darah. Nah, setelah glikogen dalam darah berkurang, otak akan menginformasikan bahwa tubuh sedang lapar dan kita harus segera makan. Karena otak tahu bahwa kita sedang berpuasa, maka di situ otak akan merespon dengan menghidupkan program autolisis. Nah, apa sih autolisis itu? Secara sederhana, dapat dipahami bahwa autolisis itu merupakan suatu sistem automatisasi dalam tubuh yang berfungsi untuk memformat ulang tubuh menuju kondisi ideal. Jadi, ketika autolisis diaktifkan, autolisis akan bereaksi dan autolisis akan mencari database rancangan dasar fitrah manusia. Namun, di balik itu semua, rahasia kemampuan autolisis ini terletak pada niat. Autolisis tidak akan aktif apabila glikogen dalam darah berkurang, kemudian otak menyimpulkan bahwa kita lapar dan butuh makan, akan tetapi kita berniat untuk tidak makan alias berpuasa. Autolisis tidak akan aktif apabila kita tidak berniat untuk berpuasa. Nah, inilah salah satu rahasia besar dari niat berpuasa. Kemudian yang kedua, dari segi psikis. Dari segi psikis, manfaat puasa juga tidak kalah dahsyat. Puasa mengajarkan kita untuk lebih cerdas mengontrol emosi. Ketika kita berpuasa, kita tidak diperbolehkan untuk menebar emosi negatif. Misalnya seperti marah, iri, dengki, sombong, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Mengapa? Karena emosi negatif dapat menguras energi yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya ketika kita marah.
Ketika kita marah, otak akan memerintahkan jantung untuk berdetak lebih cepat. Nah, di situ akan semakin banyak energi yang terkuras. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, kita harus senantiasa menebar emosi positif. Misalnya, selalu tersenyum kepada sesama, membantu sesama, positive thinking, positive feeling terhadap segala kejadian, dan berbagai macam emosi positif lainnya. Kemudian yang ketiga, dari segi sosial. Dari segi sosial, puasa membentuk kita untuk menjadi manusia yang berempati. Dengan berpuasa, kita diajarkan oleh Allah untuk memahami perasaan dan pikiran sesama manusia. Ternyata sehari tidak makan dan minum itu lemasnya minta ampun ya. Padahal masih banyak orang lain yang kurang beruntung, masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu dari segi spiritual. Dari segi spiritual, puasa membuat kita makin yakin akan kebesaran Allah. Ternyata perintah-perintahnya itu selalu menakjubkan. Dan di balik syariatnya itu tersimpan rahasia-rahasia yang tidak ada habisnya untuk digali. Nah, mungkin itu merupakan miracle of fasting dari segi psikis, fisik, sosial, dan spiritual. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.